Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nimas, Ginan, Nada, Roro, Sofi, Kenti, dan Fonda akan menjelaskan poin-poin dalam seni tari. Poin penjelasan yang pertama, apa itu seni tari untuk anak usia dini? Kemudian bagaimana karakteristik gerak anak dalam seni tari? Jelaskan apa yang dimaksud dengan tari anak-anak, apa tujuan pembelajaran seni tari, kembangan motorik apa saja yang dapat dicapai melalui pembelajaran seni tari. Berikan contoh gerak motorik di bawah ini. Kan pengertian di bawah ini, continuity, uniform sequence, dan maturity. Kemudian fungsi iringan tari bagi anak, bagaimana cara ajar pembelajaran seni tari untuk murid luar biasa dan murid yang biasa, adakah perbedaan dan jelaskan. Bukan dan berikan metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran tari. Seni tari untuk anak usia dini. Seni tari sebagai salah satu seni pertunjukan merupakan bentuk karya seni dengan media ungkap berupa gerak dan hasil ide atau gagasan, nilai-nilai, rasa irama, pesan, dan berbagai aspek lainnya yang diwujudkan melalui pola-pola gerak tersusun. Dalam pendidikan, tari atau gerak merupakan media atau alat ungkap yang digunakan untuk mengembangkan sikap, pola pikir, dan motorik anak menuju ke arah kedewasaannya. Seni tari merupakan ungkapan ekspresi manusia yang dinyatakan melalui gerak-gerak tubuh yang indah serta mampu memberikan aktivitas fisik dan rasa keindahan yang tertuang melalui gerak. Pendidikan seni tari memiliki peranan untuk menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Seni tari pada lingkungan sekolah dapat membantu anak untuk berekspresi secara bebas. Gerakan tari pada anak usia dini umumnya bersifat pengulangan dari 5 sampai 6 gerakan dengan ditambah variasi formasi yang sederhana. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru ataupun orang tua adalah memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak saat ingin menari. Memaksakan atau menekan anak untuk menunjukkan suatu gerakan tari, terlebih harus sempurna, hanya akan membuat kondisi menjadi semakin buruk dan tidak mengembangkan kreativitas mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan guru dan anak berdasarkan indikator kemampuan dari kecerdasan musikal. Yang pertama, menyanyikan lagu-lagu anak. Anak senang sekali jika diajak untuk bernyanyi. Lalu yang kedua, bisa bermain tepuk. Yang ketiga, tebak nada dan lagu. Yang keempat, bermain alat musik buatan. Yang kelima adalah gerak dan lagu menari. Karakteristik gerak anak dalam seni tari. Gerak dalam tarian anak usia dini mempunyai unsur kegembiraan dan juga kesenangan. Menurut Triyanto Dalla Mulyani, beliau mengemukakan bahwa pendidikan seni tari sebagai media untuk memenuhi kebutuhan anak yang mendasar dan berperan sangat efektif bagi anak. Ditandai dengan terciptanya kondisi yang memberikan peluang kepada anak secara bebas tanpa terkendala, serta juga dapat mengembangkan kepekaan, fantastis, imajinasi, dan kreasi anak. Adapun beberapa karakteristik gerak anak dalam pembelajaran seni tari diantaranya, tema atau judul tarian harus dekat dengan kehidupan anak-anak, seperti apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya, anak diajarkan menirukan gerakan burung terbang, ayam yang sedang mencari makan, kelinci melompat, pohon yang tertiup angin, dan sebagainya. Yang kedua, bentuk gerakannya
sangat sederhana. Artinya, bentuk gerakannya sesuai dengan karakteristik anak-anak, di mana gerakannya itu tidak terlalu sulit dan juga dapat ditirukan oleh anak-anak. Yang ketiga, diiringi dengan musik yang suasananya itu menggembirakan, menyenangkan, dan disukai oleh anak-anak. Tari anak-anak. Tari sebagai bentuk seni merupakan aktivitas khusus yang bukan hanya sekedar ungkapan gerak yang emosional atau mengungkapkan perasaan dalam wujud gerak tanpa arah dan tujuan, akan tetapi merupakan stimulus yang mempengaruhi organ syaraf kinestetik manusia sebagai sebuah perwujudan pola-pola yang bersifat konstruktif. Menurut Shah, bahwa tari adalah gerak tubuh yang ritmis. Senada dengan Shah, Sudarsono mengemukakan bahwa tari adalah desakan perasaan manusia tentang sesuatu yang disalurkan melalui gerakan-gerakan ritmis yang indah. Sedangkan Hawking menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak, sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta. Hal ini dapat dimaksudkan bahwa tari merupakan penggabungan antara olah gerak tubuh yang memiliki makna, indah, dan ekspresi yang diungkapkan oleh orang yang menampilkannya, baik tari yang diiringi dengan irama maupun tidak. Gerakan tari dapat membantu meningkatkan kecerdasan kinestetik bagi anak usia dini, di mana gerak tari dapat memberikan penguatan konsentrasi, keluasan, serta keindahan gerak. Tidak hanya dalam penguasaan kinestetik atau psikomotor saja, melainkan dapat memberikan dan peluang keterampilan gerak tari yang diperoleh. Gerak dasar tari dapat didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat jasmaniah, yang terdiri dari adanya ide, gerak, dan irama sehingga menghasilkan makna. Tujuan tari untuk anak ada beberapa macam tujuan, antara lain sebagai berikut: menanamkan pengaruh yang bermanfaat atau positif dari kegiatan menari kreatif terhadap pembentukan jiwa anak dalam rangka mengembangkan daya cipta anak terhadap tarian, dan juga dapat dijadikan sebagai suatu pertunjukan seni untuk anak. Mengembangkan kepekaan anak untuk berekspresi dan mengembangkan daya nalar anak berimajinasi, memancing kreativitas anak karena dengan menari anak tertantang untuk kreatif dalam bergerak, merangsang emosi anak karena dalam menari anak akan tergugah emosinya untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan keinginan anak, dan rasa senang anak, membantu anak supaya lebih percaya diri dan membebaskan anak dari ketakutan karena anak bergerak secara bebas dan dapat berkomunikasi bebas dengan teman-temannya. Anak dapat mengimplementasikan perasaan diri yang dekat dengan alam lingkungan sekitar anak. Perkembangan motorik yang dapat dicapai melalui pembelajaran tari. Dalam pembelajaran tari, anak mampu mengembangkan motoriknya, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Ketika anak menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan suatu gerakan tari, maka di situ ada rangsangan motorik yang sedang bekerja. Anak menirukan beberapa gerakan yang diajarkan, itu merupakan koordinasi antara mata, otak, dan juga gerak motorik anak. Maka dari itu, pembelajaran tari ini merupakan salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan motorik kasar dan juga motorik halus anak. Selanjutnya yaitu pengertian gerak motorik. Kata motorik sendiri terjemahan dari kata motor yang artinya yaitu dasar mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Nah, gerak sendiri atau movement adalah suatu aktivitas yang didasari oleh motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerakan terkoordinasi antara otot, syaraf, otak, dan rangka dengan proses mental yang sangat kompleks yang disebut sebagai proses cipta gerak. Selanjutnya itu ada macam-macam gerak motorik. Selanjutnya yaitu ada motorik
kasar dan motorik halus. Nah, pengertian dari motorik kasar sendiri yaitu gerakan yang dimotori atau dikendalikan ke seluruh anggota badan seperti olahraga, gerak ayunan, gerak naik turun tangga, lari kecil, melompat, melempar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas fisik gitu ya. Nah, gunanya ini untuk melatih kelenturan, keseimbangan, serta kelincahan. Lalu ada motorik halus. Motorik halus ini tuh merupakan koordinasi otot-otot kecil yang didominasi tangan dan mata. Contohnya yaitu menggambar, menulis, menyusun balok, dan lain sebagainya. Nah, dalam tari ini kita akan membahas motorik kasar karena dalam tarian anak usia dini sendiri itu akan menggunakan motorik kasar seperti melompat pada tarian kelinci, lalu ada gerakan mengayun tangan gitu kan pada tarian kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, perkembangan motorik kasar anak ini tuh dapat diukur melalui demonstrasi yang akan diperagakan guru melalui menari. Nah, jadi melalui demonstrasi ini akan diberikan kepada anak usia dini dalam rentan usia 5-6 tahun. Berarti kemampuan dalam menyerap motoriknya ini juga bersifat bermain-main maksudnya. Belum dapat berlatih secara serius. Nah, perkembangan motorik yang dirangsang melalui tari ini lebih kuat pengaruhnya daripada stimulus dengan media lain. Hal ini dapat dilihat dari gerak tari yang mengharuskan emang seluruh anggota tubuhnya itu bergerak dengan hitungan dan iringan irama yang teratur. Berikut ini adalah contoh gerak motorik kasar dalam tarian anak usia dini. Video guru selanjutnya. 3 gerakan dasar pada saat menari tarian jalanan. Yang pertama yang anak-anak harus kuasai yaitu gerakan meloncat. Yang kedua yaitu gerakan berlari kecil. Berlari kecil itu seperti ini ya anak-anak. Seperti ini, berlari kecil. Yang ketiga yaitu gerakan berputar. Berputar ya, badannya kita putar. Berputar sambil berjalan pelan-pelan. Continuity, uniform sequence, maturity. Continuity, perkembangan motorik yang berlangsung dari perkembangan yang sederhana ke yang lebih kompleks sejalan dengan bertambahnya usia anak. Misalnya pada usia sekian tahun maka tinggi badan anak juga sekian sentimeter. Jika dalam seni tari untuk anak dimulai dari gerakan sederhana seperti melangkahkan kaki ke kanan dan ke kiri, yang kemudian ditambah dengan menggerakkan tangan yang ditekuk dengan jari terbuka sambil melangkah ke kanan dan ke kiri. Uniform sequence, semua anak memiliki pola perkembangan motorik yang sama, walaupun kecepatan mencapai tahap tersebut berbeda. Misalnya, pada anak usia 5 tahun, terdapat satu anak yang lincah dalam bergerak sehingga anak tersebut mudah menirukan gerakan yang diperagakan. Maturity, anak akan berkembang sesuai kematangannya. Belum tentu anak dengan usia yang sama akan memiliki perkembangan yang sama pula. Misalnya anak usia 5-6 tahun yang seharusnya mampu menggerakkan badan untuk menirukan gerakan tari, namun masih merasa kesulitan. Fungsi iringan tari untuk anak. Musik atau iringan sangat penting dalam kelangsungan suatu fungsi menari. Musik atau tari pengiring dibagi menjadi 2, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal yaitu musik yang ditimbulkan atau dihasilkan dari diri penari, seperti tepuk tangan, nyanyian, hentakan tangan,
petikan jari, dan lain sebagainya. Sedangkan musik eksternal yaitu musik yang dihasilkan atau ditimbulkan dari luar diri penari, seperti musik gamelan atau jenis alat musik lainnya. Iringan musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dorongan atau naluri ritmis. Musik selain menjadi pengiring tarian, juga sebagai penguat tarian dan pendukung suasana tarian. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini, maka jenis musik atau iringan bagi anak usia dini harus lebih dinamis agar menimbulkan kesan riang dan tidak membosankan. Musik pengiring tarian tidak selalu menggunakan alat musik gamelan, melainkan bisa menggunakan alat-alat musik sederhana yang ada di lingkungan sekitar, dan tentunya dituntut adanya kreativitas dari seorang instruktur. Ada beberapa metode yang tepat bagi anak usia dini dalam pembelajaran seni tari. Di antaranya ada metode demonstrasi, metode bercerita, metode karya wisata, metode bermain, metode bernyanyi, metode tanya jawab atau cakap-cakap. Namun menurut saya di antara beberapa metode-metode di atas, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran seni tari untuk anak usia dini yaitu metode demonstrasi dan juga metode bercerita.